Ada Mas. Sama oleh nggak Pak buka wadimu saiki? Pripun. Oleh ora? Ya aja nemen-nemen lah. Aku Ya ora. Ya ora, aku nyawang bojomu. Nyawang bojone sampean ngeman bojone jenengan. Oke, los mawon. Los. Selain Nogososro dan Sabu Inten dan Singo Barong, sampean atmagi ya di lain sesi. Itu ada lagi keris yang tenar. Strobanyu, omyang, ya, betok. Strobanyu, omyang dan betok itu rentan duplikatnya. Niku makanya piye ya? Percuma kowe iku sekolah dhuwur-dhuwur, cuman akiumu itu ternyata hanya pahamnya secara materi. Gak ada kerohaniannya. Makanya akhirnya piye pengrajin itu diduplikat Mas. Betok diredarkan. Gak korosi dikorosikan, dikedik, dikeruweng, ditandur, terus omyang juga sebenarnya ditulisi ono coroko dan lain-lain. Padahal ono coroko itu lahirnya itu Jawa-Jawa menengah ke sini. Dan yang dibaca itu omyang jimbe itu Jawa pertengahan. Lah sedangkan omyang itu hidupnya di era Pajang. Bukan omyang pertengahan. Jadi bahasanya sudah beda. Niku jadi, akhirnya enek omyang jimbe, omyang darah, omyang tagih, omyang beras, omyang asu dan omyang dan lain-lain seperti itu. Kenapa? Emang dalam era-era itu perekonomian kita atau perekonomian orang di zaman-zaman Mataram itu melarat, Mas. Mentalnya melarat, perekonomian melarat. Karena apa? Ya salah satu anugerah atau kekayaan Nusantara itu digenggam oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan berkuasa di era-era tertentu. Dan mungkin ketika masa-masa itu empu membuat sebuah napa niku pusaka atau gaman yang berwujud niku nggih, yang eranya napa pusaka niki dibentuknya ketika era itu, mungkin seperti itu. Napa pripun nggih? Klentun niku. Pripun? Dadi keris kan iki mbahas keris omyang nggih. Nggih. Keris omyang itu sebetulnya dapur putut kembar. Nggih. Jadi ada relip. Ya. Relip orang dua sisi yang berdoa atau menengadah, atau filosofinya ada dua filosofi, Mas. Antara berdoa sama mengasihi. Nek mengasihi ku ngene, Mas. PPN Mas, wis seneng mulos. Atau antara Gusti nyuwun. Seperti itu. Jadi keris putut kembar itu tercipta dari jauh sebelum Majapahit. Dari era Pajajaran itu sudah ada namanya keris putut kembar. Sudah ada putut kembar. Terus ngetrennya itu di era Mataram Pajang. Dibikin oleh yang Supo, yang beliau itu waktu itu melakukan meditasi atau ritual pribadi untuk melera pandemi di masa itu atau pagebluk. Terus empu-empu zaman dulu itu tidak melahirkan dapur-dapur baru, itu tidak. Selama dapur yang dulu itu bisa dimanfaatkan untuk era ini dan filosofinya masih ngena digunakan, karena dia nggak punya kuasa untuk menghidupkan dapur baru. Karena apa? Wis ono ing ngono kuwi. Lah nyapa tak gawe filosofi yang lain. Seperti itu. Jadi waktu pagebluk di era Pajang itu Nuswantara ini mengalami pagebluk yang sedemikian parah. Pagebluk namanya waktu itu. Akhirnya Empu Supo menciptakan keris yang untuk menetralisir dengan simbol manungso atau manunggaling rasa atau manunggaling ing rasa, terserah jenengan memaknai. Sebetulnya itu dijabarkan cara orang mereka berdoa atau mereka wuwur itu ada filosofinya. Manunggaling rasa atau manunggal ing rasa. Saat saya jenengan lah memaknai. Dia secara nggak sengaja menciptakan dapur itu, berdoa atau wuwur. Itu menciptakan keris yang berdapur putut kembar. Lah itu ternyata keris itu bisa menetralisir pandemi di waktu itu. Lah otomatis, orang dulu nggak melalui WA, Mas. Oh ya. Iya. Orang laku itu, wah waras kai, desa kono sembuh dengan gini-gini. Oh ternyata
iki enek salah satu menungso sing gawe Pusaka. gawe pusaka iso meredam semua Musibah. penyakit musibah dan lain-lain lah ini. Iki omyang, dhek soalnya waktu gawe ngompyang, grem-gremen ngomong, ngedumel. Kados jenengan. Iya, aku kan seneng. Dan Mpumpang niki. dan bahasanya itu kencono. dan bahasanya waktu itu nggak bisa diterjemahkan dengan paham-paham waktu itu. Oh, iya. Soalnya dia sak dia ngomong karepe dhewe sambil nempak keris itu, akhirnya meredam semua masalah. Lah keris itu menjadi maskot dalam waktu itu. Terkenal lah, tapi bukan dapurnya. Sing terkenal nggih sing gawe sapa? Empu. Gawe omyang iki. Nggih. Oh, keris omyang to. Keris wong sing omyang kae. Lah, akhirnya terkenal lah keris omyang. Lah itu adanya di era Pajang. Nggih. Makanya adanya keris itu kerennya omyang Pajang. Kalau terus banyak beredar omyang Jimbe. Omyang Jimbe itu Kamardikan, itu ajarnya di Blitar. Iya. Jadi Jimbe. ya, Jimbe dan Blitar. sampai sekarang toh kan masih banyak. Nggih. Mereka bikin keris baru toh, Betul. ditaruh di sudut-sudut, dirituali lah dengan berbagai macam cara. Amrih pusaka itu menjadikan tetuah untuk kehidupan yang lebih layak, kan seperti itu. Jadi ada orang menjual atau memaharkan keris omyang Jimbe itu 100% bahkan 1000 miliar persen itu keris baru. KW lah itu. Ya KW. Sebetulnya bukan KW. Jadi emang keris itu diciptakan untuk memenuhi keinginan Iya. manusia di era-era saat ini. Akhirnya apa? Jin yang dimasukkan Hodam. atau hodam. Betul. Tuh. Hodam tujuannya apa? Hodam tujuannya untuk memenuhi keinginan manusia itu. Makanya saya bilang hodam itu energinya negatif. Orang enak mas perjanjian dengan kita malu halus itu positif, nggak ada negatif. Enak imbal balik, nggak ada yang gratis betul, di Mas. dunia ini. Nggih. Jadi kembali lagi ke keris omyang itu yang salah kaprah adanya itu omyang Pajang atau putut kembar di era Pajang. Terus apakah setelah era-era Pajang nggak ada? Tetap ada empu-empu yang menguruskan membuat keris itu untuk menetralisir agar Nusantara ini kembali gemah ripah loh jinawi, bukan hanya sebagai slogan, bukan hanya sebagai bahasa indah bahwa kita itu masyarakat yang kaya, bahwa kita itu salah satu wilayah yang kaya, bukan hanya slogan. Mereka berusaha kita menciptakan situasi seperti di era-era Mojopahit yang kaya raya secara mental, secara materi. Itu yang perlu kita garis bawahi sampai saat ini. Nih saat ini kan kita wis materi nggak kaya, mentalnya juga nggak kaya. Saya percuma sampai duit-duit ukeh ditabungkan toh, ditabungkan. Dan uang itu nggak berguna. Kayamu nang endi, Mas? Kaya itu kalau kita bisa berbagi. Itu pahamnya orang Nusantara dulu. Kita berbagi itu baru kaya raya. Nek kamu punya miliaran rupiah dalam tabunganmu, menurut paham saya dan menurut saya, kamu itu orang yang keliru dan melarat. Ya, namun seperti itu. Berarti ada Mas ya. Di era-era Pajang ketika munculnya keris omyang Pajang, apakah di era itu juga ada yang membuat di lain tempat, Mas? Ada, Mas. Ada ya? Ada. Nek zaman sekarang kita memahami itu melalui media. Iya. Nek dahulu medianya kan tidak melalui benda, melalui kerohanian. Mereka tahu. Mereka itu piye yo nek aku ngarani nek bahasa Indonesia ini apa aku gak dunung soalnya. Pripun? Kok tak bahasa Indonesia? Soalnya misalkan di sana, ada salah satu orang yang bisa menyembuhkan penyakit di daerah sana. Itu terekam dalam mediasinya, dalam dunianya. Empune jenenge iki sing gawe. Kerisnya digawe iki. Tanpa melalui media WA dan lain-lain. Mas, lha iku bahasa saiki ilmu teleportase. Teleportasi. Ya. Nah, orang dulu itu tanpa menggunakan alat itu sudah tahu, Mas. Sing gawe wong iki ngene, dapure koyo ngene. Akhirnya mereka menciptakan dapur yang sama dengan yang beliau. Tujuannya apa? Ya untuk dia hanya meminjam energi yang sama dari empu yang itu, dipinjamkan ke sini, amrih apa? Ben melebar lagi. Karena sesuatu energi, kan aku kemarin pernah bahas masalah energi itu bukan doa, kan itu toh. Iya. Energi itu dimanfaatkan lagi di sini, dan empu yang di sini menciptakan dapur yang sama
Untuk apa? Menetralisir energi yang negatif yang ada di sini. Diciptakanlah dapur yang sama. Jadi itu bukan putran. Mereka bekerja sama untuk apa? Untuk kebaikan Nusantara ini. Diciptakanlah lahir dapur itu. Akhirnya empu yang sini menciptakan juga lahir dapur yang sama. Dengan kualitas yang sama juga Mas ya itu. Ya mudah-mudahan. Ya, sesuai dengan si empu itu. Oke. Mudah-mudahan. Ya sesuai dengan kapasitas empunya dalam kerohaniannya itu. Ya mudah-mudahan yang sama. Terus gak usah terus lah bladru nek terus ngawuan. Blidru nek terus. Kira apa Mas terus ini? Los, Mas. Los pokoknya ini. Rong dino rong bengi ora apa-apa Mas ini. Yes, los teket sampai itu melih. Terus kan eleknya itu jeleknya. Asumsi masyarakat zaman sekarang mengharapkan bahwa keris berdapur ini bisa mencukupi kebutuhannya pribadi. Dunyo lah, pasti yang diburu dunyo. Ini orang ngono pengasihan, diburu kan hanya untuk kebutuhan pribadi, dan bukan kebutuhan umat. Nah, betul Mas. Makanya itu bukan doa, Mas. Sekali lagi saya tegaskan, cuman ini kan menurut versi saya. Kalau doa itu kita meminta, mengemis, njaluk. Jadi kita nggak punya apa-apa, njaluk Gusti, aku nyuwun niki dadekno ngene kan belum berwujud. Tapi kalau empu itu ndak, empu itu sudah punya energi yang global. Iki kayak endi yo? Pahamku iki ben iso manfaat kanggo sak pondok padane. Ben ora ilang. Bener. Jadi tak dalan ning benda. Yang benda untuk zaman itu bahkan sampai sekarang yang bisa merekam energi itu salah satu yang paling utama itu besi, Mas. Dalan nang besi. Bleng. Jadi doa itu sama dengan obat. Saiki padha karo ngene, Mas. Sampeyan ning rumah sakit ya. Sampeyan ora apa Mas? Mengi, sesak napas. Digawe obat sesak napas. Bleng. Iya ta? Iki pasti lek sampean emang mengi, emang sampean sesak napas, dikasih obat ini sampean pasti sembuh. Lah doa itu mendorong. Wis muga-muga diparing ngono bojoku iki ndang warah ndang itu doa. Doa itu enggak ada apa-apanya, meminta. Lah lek energi ini dari empu ini itu sudah berwujud. Paham, doa itu paham. Jadi doa dengan energi yang positif itu beda. Doa meminta, nek obat ini wis pasti itu absolut. Nek sampeyan Mas ngombe apa jenenge? Ngombe racun, mati-mati nih, batine kayak gitu. Jadi energi itu sudah berbentuk. Tinggal ditaruh di barang mana. Nah, nek berdoa itu belum ada media. Orang enek apa? Media ya media bahasane ya. Belum ada media. Dungo. Muga-muga donga kuwi kewajiban. Ndak terserah doamu arep mbok dalan nang jeruk nipis, arep mbok dalan nang iki wis Mas. Muga-muga iki menjadi sarana agar sampean sembuh. Lantaran iki betul, itu doa. Doa itu sesuatu yang belum berwujud, berusaha diwujudkan sama seseorang itu. Tapi lek alam tidak mengizinkan, enggak ada ruang di sini. Sampeyan pengin donga arep nambani watuk mbek iki. Ya malah ngekel watukmu. Makanya harus ada media yang tepat. Makanya ranahnya doa dengan paham itu beda. Cuman nek wingi kan aku ya piye emang ngomongku mulek. Aku gak iso nyingkronkan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berarti aku ngomong Jawa, Mas. Dalam sebuah bilah pusaka. Ini terkandung doa-doa dari empu napa pripun? Siap ya. Dalam sebilah pusaka itu terkandung energi, bukan doa. Nek doa itu masih pengharapan. Doa itu adanya sama si pemilik, jenengan atau saya. Aku ndek keris ngene. Wis muga-muga lah lantaran tosana aji iki sing yes entah jenengan maknai tosana aji hanya pelantaran untuk menyampaikan jenengan berdoa. Jenengan yang berdoa bukan ini. Nah ini absolut, ini energi positif. Energi positif dari sang empunya. Terserah doanya sampean niku punya ruang apa ndak di sini. Nek doanya jenengan negatif nggak ada ruang di sini. Sama dengan jeruk atau dengan kacang ini. Lek sampean kasih doa untuk menyembuhkan batuk. Wong dikek wong lara watuk mbok kacang malah ngiklik watuke. Makanya seperti itu. Jadi keris ini udah absolut, ini bukan doa. Ini salah satu bentuk energi. Perwujudan energi yang positif. Obat maknanya. Nek doa itu belum ada apa-apa, kita mengharapkan sesuatu.
Muga-muga lantaran kacang iki iso ndadekaken sampean waras watuke ngesing mulancar bojomu ndang meteng itu ngono kuwi. Ning mbok kei kuwi anu obat KB. Ada ruang enggak di sana? Seperti itu. Lek obat KB itu otomatis membuat sampean enggak mungkin bisa seperti itu. Bedanya seperti itu. Cuma nek untuk saat ini dimaknai bahwa dalam bilah keris itu mengandung doa-doa spiritual positif, tidak apa-apa selama itu ranahnya masih positif. Tidak apa-apa. Anggap aja itu doa. Emang itu berawal dari doa, tapi bukan doa, Mas. Beda yang tipis, perwujudan. Iya. Makanya amrih itu energi itu tidak hilang, ditaruh di salah satu benda yang kesimpulan saya yang ilmiah no, Mas, ilmiah no. Gini, antara keadaan di zaman dahulu dengan sekarang itu mungkin angel ku bertolak belakang. Bertolak belakang gini, orang-orang dahulu dia sudah mempunyai energi. Dia itu berusaha untuk mengaplikasikan energi itu lewat materi. Siap. Ya kan seperti itu. Ya. Tapi kalau sekarang bingung mencari energi untuk kepentingan diri sendiri. Iya. Ya, energi orang duwe, ya bingung golek energi. Kan gini toh Mas, sekarang ya mengumpulkan energi untuk kepentingan diri sendiri dikumpulkan ditabung. Nah, sesuatu yang ditabung kan masih berwujud energi Mas. Nah, tapi untuk kepentingan diri sendiri kan seperti itu. Intinya kan seperti itu. Tapi zaman dulu kan kebalik. Jadi energi ini pulusan. Nah, berusaha untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk kepentingan bersama kan. Lah saiki untuk kepentingan wetenge dhewe ngono nah. Kula ngoten niku menyimpulkan secara energi niku. Ya bahasane ilmiahnya mungkin ngono kuwi. Nah, kan sakel Mas omongan utane. Itu aku gak sekolah, Cak. Untung-untunge lah aku iso ngomong bahasa Indonesia iki untung-untunge. Makku seneng kok aku ngomong nang makku, "Apa kabar, Mak?" "Raimu apa kabar matamu?" Asu ngono ki makku. Aku biyen tinggono ndek bakku. Kok rawuh ngono lho, Le. Ngono makku ngomong. Soalnya terlalu banyak kosakata Jawa sing gak iso diindonesiakan. Iya, dan itu banyak, Mas. Makanya kadang aku piye ya cara ngilmiah kayak bahasa iki piye ngono. Wis kaya si bahasa sampean kaya kontrol di ilmiahane apa di bahasa Indonesiane apa, Mas? Sesuatu yang menjulur tinggi terkena benturan dengan energi yang mengandung hawa nafsu terus akhirnya dia menjulur anu lho. Menjadikan sesuatu yang lemah menjadi tegang ngono. Neng begitu sentil dia langsung moncrot. Nah, akhirnya seperti itu. Kesuwen iya tuh langsung aja ngateng ngono kan gampang ngateng ngono ae gampang Mas masuk tuh anu kan bahkan ku masuk tuh Mas ya banyak kosakata yang saya peroleh dari sini makanya gitu loh ini kalau jadi disebarin makanya kadang aku ngene Mas nek mau ngomong dumpak omonganmu ngene-ngene dancuk nek iso santai tenan aku ngomong ngono Mas santai tenan aku tak adai ngono kan aku sebetulnya enggak perlu terlontar bahasa itu. Aku gak iso ngaplikasikan dengan bahasa Indonesia ngono. Wis cok, gak usah ruwet terus santai tenan aku lek emang kowe iso ngono kuwi ngerti kodam, ngerti jin. Soalnya dalam pahamku, paham Jawaku, aku gak kenal kodam, gak kenal jin. Jin iku koyo apa, kodam koyo apa jare oh Mbak Bakar dupa Mas makane kodam to, makane jin. Lah jin iki apa kodam? Kata bahasa Jawa iki kan jin kodam iki kan ndak ada, Mas. Karena soalnya menurut paham saya, asap dupa iki kanggone aku. Orang kanggone lho wong mati lah nyapo dibongi dupa iki nyapo. Mati-mati yo ngono lho maksudku. Kok terus mereka berasumsi jare dupa iki makane jin, makane kodam ben kodame ngene-ngene. Anakku terus kukur-kukur. Apa ya Mas? Ben gak dodo to. Santai tenan aku lek iso. Tapi ini Mas, ini tentang mungkin tentang jenengan pembahasan tentang dupa ataupun kemenyan ataupun gimana. Ini sudut pandang panjenengan tentang adat budaya leluhur kita dulu yang pernah saya dengar ataupun sesentelu pernah saya dengar ataupun pernah saya sempurna Mas aku ngene gak apa-apa to. Wah, mboten apa wong Ponorogo. Dlontong Ponorogo berarti asu wong nggih. Dlontonge warok. Lanjut. Ketika dulu pernah saya mendengar sebuah cerita ya saka intine wong tua lah, intine wong tua. Itu kenapa pembakaran menyan ketika perawatan pusaka ketika
mbah-mbah kula riyin nggih. Mungkin pemahamannya kan saben malam Jumat utawa saben dina kelahiran Dikutuki. Wong saiki nang Jawa Mas dikutuki di apa di sebari wanti. Niku sudut pandang jenengan tentang adat budaya yang seperti itu bagaimana? Apakah yo padha lek menurut jenengan menurut wong-wong kan mungkin kados ingkang jenengan aturne wau ngutuk ngobong-ngobongi kodam, ngobong-ngobongi jin. Tidak. Ngutang duit itulah seperti itu. Tapi untuk adat budaya mbah-mbah kita rumiyin, mungkin kan kebanyakan seperti itu. Tapi untuk sudut pandang jenengan pripun? Nek sudut pandang kula ngeten. Yang dipakai ngutuki, aku tak nggih kersane ya Mas.